Bismillahirrahmanirrahim. Walakin an-nabiyya alaihi salatu wassalam lam yakun dhamihan ila syai'in min dzalika aslan. Akan tetapinya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak pernah mencita-cita kepada demikian itu sama sekali. Sejak awal, aslan itu sejak awal tidak ada cita-cita ke sana. Ingin harta, ingin kuasa, tidak ada ke sana. Walam yakun fi wus'ihi ayyatanaha 'anid da'wati ilal islami mahma hawalat Quraisyun sarfahu anha. Dan tidak ada di dalam kuasanya, yakni Nabi tidak mampu, tidak bisa menyingkir, menjauh untuk berdakwah kepada agama Islam. Meskipun berupaya kafir Quraisy memalingkan Nabi daripada dakwah. Ala tara annahu qala li ammihi Abi Talibin wallahi law wada'a asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yuzhirahu Allahu aw ahlika fihi ma taraktuh. Bukankah engkau tahu bahwa Nabi pernah berkata kepada pamannya Abu Talib? Apa kata Nabi ketika pamannya merasa diberatkan dengan penyebaran agama Islam sampai-sampai membahayakan keselamatan Nabi, mengkhawatirkan paman, membujuk paman agar Nabi berhenti. Jar paman Sidin, janganlah kau bebankan kepada paman yang paman kada sanggup menyendangnya. Nah, lalu dipikir Nabi pamannya ini kada hendak lagi sudah membela Nabi, mendukung Nabi. Disahuti Sidin, lalu jar Sidin apa? Demi Allah, andaikan mereka itu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, dengan syarat aku tinggalkan ini perkara hingga menampakkannya oleh Allah, atau aku yang mati padanya, maka aku tidak pernah meninggalkan. Itu sahut Nabi telah. Seandainya ancamannya, bebannya nih, matahari singganalang diandak di tangan kanan, itu ibarat tuh saking kuatnya tuh anak kekat Nabi nih. Andaikan matahari di tangan kanan diletakkan orang kafir, bulan di tangan kiri, dengan ancaman Nabi tinggalkan agama ini, Nabi tinggalkan dakwah ini, sekali-kali Nabi tidak akan pernah meninggalkan. Itu kan betapa kuat tuh dia kan tekad Nabi itu. Wa ma dzalika illa li anna Allah subhanahu qad amarahu bi nasyrid da'wati haitsu qala ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Tidaklah itu kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya telah menyuruhnya menyebarkan dakwah. Sekira-kira Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangkitlah, berikan peringatan. Wa qala azza sya'nuhu, berfirman Allah mulia perkaranya, wa li rabbika fasbir, karena Tuhanmu maka sabarlah. Artinya sabar lillahi ta'ala, sabarlah karena Allah. Ayusbir ala masyaqqit takalifi wa adzal musyrikin, sabarlah engkau atas kesulitan-kesulitan, beban-beban dan gangguan orang-orang musyrik. Fa kaifa ba'da hadzal amril ilahiyyi
tukhawwiru azimatahu wa tufattiru quwwatahu wa la yasbiru ala kulli ma yusibuhu minal idza. Maka bagaimana bisa sesudah ini perintah Allah dapat menghilangkan tekadnya, melemahkan kekuatannya, lalu tidak sabar atas setiap yang mengenainya daripada gangguan. Artinya sesudah Nabi mendapatkan wahyu perintah ya ayyuhal muddathir qum fa'andir sampai wa li rabbika fasbir, Nabi langsung berdiri mantap, kuat, tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah berpikir untuk berhenti. Kenapa ya? Karena yang menyuruhnya langsung Allah. Sedangkan tawaran-tawaran tadi itu dari manusia. Nah, Tuhan itu kan kenapanya aja mun nyasidin handak dibarisidin. Manusia terus itu pang batasnya sudah. Ngapa yang inya kawa itu pang yang dibariakannya. Allah Ta'ala maha kaya. Bal kaifa yaghtaru bihitamid dunya wa yankhadi'u lima ta'riduhu alaihi Quraisyun min mulkin wajahin wa mali. Bahkan bagaimana bisa Nabi itu tertipu dengan mata benda dunia, dan dikelabui, sama aja tertipu juga tuh. Bagi tawaran yang ditawarkan kafir Quraisy berupa kekuasaan, pangkat, dan harta. Walamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah qad rafadha ma 'araduhu 'alaihi qalu lahu ya Muhammad in kunta ghayra qabilin minna syai'an mimma 'aradnahu 'alaika fa innaka qad 'alimta annahu laysa minan nasi ahadun adyaqu baladan wala aqallu ma'an wala ashaddu 'aishan minna fasal lana rabbaka alladhi ba'athaka bima ba'athaka bihi falyusayyira 'anna hadhil jibala allati dayyaqat 'alaina wal yabsut lana biladana wal yakhriq lana fiha anharan ka anharis syami wal 'iraq wal yab'ath lana man madha min abaina wal yakun fi man yab'ath lana minhum Qusay ibnu Kilab fa innahu kana syaikhus sidqin. Syaikhus sidqin enggak syekhon enggak kerda balik ada alif atau ada kan syaikhus sidqin kita baca untuk wilayah lah. Fa innahu kana syaikha sidqin fa nas'aluhum amma taqulu ahaqqun huwa am batilun. Manakala melihat kafir Quraisy bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menolak yang mereka tawarkan atas Nabi, maka mereka pun berkata kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, jika kau tak menerima dari kami sedikit pun dari yang kami tawarkan atas engkau, maka sesungguhnya engkau tahu bahwasanya tidak ada dari manusia satupun yang lebih sempit negerinya, tidak juga paling sedikit airnya, tidak juga paling susah kehidupannya daripada kita."
Maksudnya, adakah lagi orang yang lebih sempit, lebih susah dari kita? Tahu aja kalau kita ini sudah negeri yang tandus, hidup di negeri gurun, padang pasir. Kalau begitu, sallana rabbak, pintalah untuk kami, buat kami kepada Tuhanmu yang telah mengutus engkau dengan yang Dia utus. Maka hendaknya Tuhanmu itu mudahkan dari sisihkan, jalankan daripada kami ini gunung-gunungan. Oh ya, minta geser akan pegunungan. Kami ini rasa terhimpit, rasa sempit hidup di Mekah ini, dikelilingi gunung-gunung batu. Tolonglah singkirkan ini gunung-gunung. Pinta penglawan Tuhan, singkirkan gunung-gunung. Parak kalau kisahnya lawan Tuhan, Rasul Tuhan kalau kisahnya nih, utusan Tuhan kalau pinta penglawan Tuhan. Ini gunung ini rasa menyasaki benar lawan kota Mekah. Geser akan beri muar ya Allah. Permintaan kita beri muar. Nah kemudian ulang, apalagi ya, gunung-gunung yang mempersempit kami. Hendaknya Tuhanmu lapangkan, hamparkan untuk kami negeri kami. Jadi kita luasakan. Hendaknya Tuhanmu gariskan di negeri kami ini sungai-sungai. Minta buatkan sungai sebagaimana sungai-sungai di negeri Syam dan Irak. Dan hendaknya Tuhanmu itu kirimkan kepada kami, bangkitkan kepada kami orang yang telah lalu daripada orang tua kami. Dan hendaknya di antara orang yang Ia bangkitkan untuk kami, termasuk mereka itu Qusay bin Kilab. Bangkitkan juga Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini kan salah satu kakek moyang Nabi Muhammad. Karena dia itu seorang syekh yang jujur. Lalu kami tanyai mereka, orang-orang mati yang dihidupkan itu kami tanya langsung, dari yang engkau katakan apakah benar ataukah salah? Ini karena seenak jidat nih vendor nih lah. Allahu Akbar. Itu kada kau membayangkan kita bila mana kita dakwah yang dihadapi orangnya macam ini, minta hal-hal yang menyalahi adat, minta perkara-perkara yang menyalahi adat, kada mau mencerna apa yang kita sampaikan, kada mau mencerna penderan kita. Yang dicarinya itu kesaktian, yang dicarinya itu khawarikul adat, hal-hal yang aneh-aneh. Lalu kelanjutannya, fa in saddaquka wa sana'ta ma sa'alnaka saddaqnaka wa 'arafna manzilataka minallahi wa annahu ba'athaka rasula kama taqulu faqalu ma bihadza bu'ithu ilaikum innama ji'tukum minallahi bima ba'athani bihi wa qad ballaghtukum ma ursiltu bihi fa in taqbaluhu fa huwa hafzukum fid dunya wal akhirati wa in tarudduhu alayya asbir li amrillahi hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Jawab Nabi. Kelanjutan kata mereka, jika orang-orang mati itu membenarkanmu dan engkau telah berbuat apa yang kami pinta kamu, saddaqna, kami akan benar, maka kami benarkan kamu, dan kami yakin akan kedudukanmu di sisi Allah, dan bahwa Allah memang mengutus engkau sebagai Rasul sebagaimana kamu kata. Bahasa Banjarnya itu nyawa akan menggawi. Nah, namunnya yang orang-orang yang dibangkitkan, orang-orang matinya kehidupan, lalu jadi orang-orang mati itu Muhammad itu benar. Orang bangkit dari kubur nih,
Muhammad itu benar, nah kami hanya membujurakan. Hanya kami yakin bahwa nyawang ini berpender bujur dan Rasulullah. Jawab Nabi apa? Tidak, untuk ini aku diutus. Artinya aku diutus bukan untuk ini. Kadagasan ini aku diutus. Tugasku bukan ini. Artinya menampakkan hal-hal yang aneh-aneh, bukan itu. Itu pertunjukan. Karena innama ji'tukum minallah, hanya saja aku datang kepada kalian daripada Allah, membawakan sesuatu yang Allah utus aku dengannya. Dan sudah kusampaikan kepada kalian akan sesuatu yang diutus aku dengannya itu. Jika kalian mau menerima, maka itu adalah bagian kalian di dunia dan di akhirat. Keberuntungan kalian di dunia dan di akhirat. Jika kalian menolaknya, mengembalikannya ke atasku, terhadapku, kepadaku, maka aku sabar aja Nabi. Kecewa tapi memaksakan kada kawa ya, kecewa pasti. Nah, guru tuh kayak guru juga, bisa juga kecewa dan murid, tapi memaksakan kada kawa. Tinggal lagi karena Tuhan membalasakan jam apa muridnya nih. Kalau misalkan guru tuh kecewa lawan murid nih, sabar ya aku jar Nabi, ya amrillah, sabar aku bagi perkara Allah, hingga menghukumi Allah, memutuskan Allah antara aku dan antara kalian. Sabar ya aku sampai kena ada keputusan apa yang Tuhan putuskan. Ya akhirnya apa? Diizinkan peperangan. Keputusan Tuhan tak sudah akhiri dengan peperangan. Peperangan itu gasan genosida kan? Atau genocide kan bahasa baratnya nih. Ada. Kalau orang kafir memerangi orang Islam memang genosida, artinya pemusnahan massal umat manusia. Itu orang kafir kalau memerangi umat Islam. Tapi kalau orang Islam memerangi orang kafir, itu bukan genosid. Yang diperangi itu ibaratnya tuh hama-hamanya aja. Apa? Tahu hamala? Apa nih? Penyakit-penyakitnya aja. Yang mana bahaya dibiarkan, mengganggu penyebaran dakwah. Semacam ada bagian tubuh kita ini benjolan umpama. Lalu benjolan ini menghajatkan untuk dihilangkan. Yang bila tidak dihilangkan, kata menular, menjalar atau infeksi. Kayak orang tahu kan gula diabetes, bisa aja batis itu dioperasi, hilang batis atau jiri rajin amannya, bisa aja kalau menghilangkan satu jari demi menyelamatkan anggota tubuh yang lain. Nah sama tuh peperangan dalam Islam, yang diperangi itu yang hama-hamanya aja. Makanya kan di dalam Islam dilarang membunuh wanita, dilarang membunuh anak-anak. Orang yang sudah menyerah kada boleh dihabisi. Yang sudah menyerah bisa lagi dihabisi. Tangkap ya lagi dijadikan tawanan. Hendak diperbudak, sudah yang jelas kada boleh dibinasakan kecuali karena ada keputusan pemimpin atau pemimpin Islam. Keputusannya dimatikan atau dimaafkan nggak? Qalu fa
idza lam taf'al hadza lana faqud li nafsik sal rabbaka ayyab'atha ma'aka malikan yusaddiquka bima taqulu wa yuraji'una 'anka wasalhu falyaj'al laka jinanan wa qusuran wa kunuzan min dhahabin wa fiddatin yubnika biha amma naraka tabtaghi fa innaka taqumu bil aswaqi wa taltamisul ma'asha kama naltamisuhu atana 'aliku fadlaka wa manzilataka min rabbika in kunta rasula kama taz'amu faqala lahum rasulullah ma ana bifa'ilin wa ma ana billadhi yas'alu rabbahu hadza. Yang terakhir nih, kata mereka, bila engkau tidak melakukan ini demi kami, maka berdoalah untuk dirimu sendiri. Kan memintakan gasan kami kada kawas sudah nih kada mau, mendoakan kami kada mau. Nyawa aja kan berdoa gasan nyawa aja kan sudah ya. Kan nya tadi meminta gasan inya ya lah, gunung-gunung disisihkan, anu negeri diluaskan, sungai dibuatkan. Aja sudah pinta gasan nyawa aja pang sorongnya nah melihat pang ya. Kabul kada doa. Nah, pintalah kepada Tuhanmu mengirimkan bersamamu itu seorang malaikat yang selalu membenarkanmu dengan yang kamu kata. Dan malaikat itu berbolak-balik kepada kami menyampaikan dari engkau. Minta peng malaikat si ikung ya. Nah, karena kami belajar malaikat aja ya. Nyawa di rumah aja santai. Suruh malaikat itu menyampaikan apa yang nyawa jarakan, apa yang nyawa lajarakan malaikat. Malaikat aja kan sudah pinta lawan Tuhan, minta kawani malaikat. Apalagi tuh pinta Tuhan buatkan untuk engkau, untuk dirimu sendiri kebun-kebun, istana-istana, perbendaharaan atau material-material daripada emas, perak yang mencukupi engkau dengannya. Yang kami lihat engkau pun mencarinya. Kami pikir pun engkau mencarinya ya. Pinta pangnya apa? Istana, emas, perak yang cukup gasan kehidupan. Kami lihat pun engkau mencari kehidupan. Karena engkau taqumu bil aswaq, karena engkau pun kerja di pasar. Berada di pasar. Engkau pun mencari penghidupan. Kan Nabi bercari juga, Nabi berusaha juga ya kan? Sebagaimana kami mencarinya sampai kami yakin keutamaan engkau, kedudukan engkau di sisi Tuhanmu. Jika kau memang Rasul sebagaimana anggapanmu. Lalu bersabda kepada mereka oleh Rasulullah, aku bukan orang yang melakukannya. Artinya bukan urusanku itu, masalah ini lain urusanku. Dan aku bukanlah orang yang meminta-minta kepada Tuhan akan permintaan ini. Nabi mintanya kadang itu, Nabi minta lawan Tuhan kada emas, kada perak, yang intinya bukan material dunia. Tapi munnya Nabi minta dibarilah, pasti dibari. Waradat al-jibalu min zahabin an nafsihi fa arha iyama syamami. Ya, gunung memang pernah bertawar, hendakkah jadi emas? Nabinya kada mau. Nah, ini menjadi pelajaran bagi umat bahwa Nabi pun sebaik-baik manusia di sisi Allah, sepaling dicintai di sisi Allah, ujiannya luar biasa supaya manusia itu kada mudah meratap, kada mudah berputus asa, selalu besar harapan. Karena melihat nabinya pun ujiannya luar biasa. Nah, mungkin dipinta-pinta gini aja Nabi, aku kada menggawinya dan aku bukan orang yang meminta-minta kepada Tuhan permintaan semacam ini. Wa ma bu'itu ilaikum bihadza, aku tidak diutus kepada kalian untuk ini. Walakinallaha ba'atsani basyira wa nadhira, tapi Allah mengutusku sebagai pembawa kegembiraan dan peringatan. Wallahu subhanahu wa ta'ala.